Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 sesuai dengan gambar. Kemudian, kamu dapat menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Lalu, kamu dapat memahami tugas sesuai peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Lalu, kamu dapat menentukan profesi dan tugas dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan, kamu dapat memahami tokoh yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Dan yang terakhir, kamu dapat memahami cara memerankan tokoh dongeng yang dibaca. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Nah, perhatikan di sini ada contoh gambar di mana pelatih sirkus melatih hewan-hewan yang ada di sirkus, seperti beruang yang bisa mengendarai motor, kemudian harimau yang bisa melewati lingkaran api. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini ya ada gambarnya 8 potong bagian daging ya yang setiap bagiannya itu sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah, kalau 5 bagian dari jumlahnya tadi itu ada 8, maka bentuk pecahannya adalah 5/8. Kemudian 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah maka 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, perhatikan di sini ada gambar satu kotak ya yang menunjukkan satu bagian utuh. Nah, satu bagian utuh tadi kita bagi 2. Ingat, ketika membaginya harus sama besar. Jadi satu bagian dari 2 bagian sama besar. Setiap bagiannya itu bentuk pecahannya adalah 1/2. Ingat, ini masih ukuran yang sama ya, yang satu bagian utuh tadi. Nah, setelah dibagi 2, kemudian kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap bagian yang sudah kita bagi 2 tadi, setiap bagiannya kita bagi 2 lagi, maka seluruhnya itu jumlahnya ada 4 bagian.
dan seperti biasa dibagi sama besar. Maka 2 bagian yang tadi yang sudah kita bagi tadi kan awalnya ini 1/2 ya. Nah 1/2 tadi yang satu bagian ini kita bagi 2, maka bentuk pecahannya menjadi 2/4 karena sudah menjadi 2 bagian. Sekarang yang 4 bagian tadi atau ya 4 potong tadi kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi yang 4 tadi hasil dari pembagian 2 bagian yang tadi ya, yang di gambar kedua kita tadi kan sudah bagi menjadi 2, maka dia menjadi 4 bagian. Sekarang 2 bagian itu kita bagi menjadi 4 bagian lagi, maka seluruhnya menjadi 8 bagian. Nah bentuk pecahan yang keempat bagian ini adalah 4/8. Kenapa per 8? Karena sudah 8 jumlah seluruh bagiannya. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah ini Ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya dalam satu bagian utuh ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian 2 bagian diberi warna biru. Maka bagian yang berwarna biru ini jika dibuat dalam bentuk pecahan yaitu 2/3 bagian. Kemudian yang tadi sudah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka dibagi lagi setiap bagiannya ya, dibagi menjadi 2. Jadi yang 3 bagian tadi setiap bagiannya itu dibagi menjadi 2 bagian. Maka jika dijumlahkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian yang sama besar. Nah sekarang kita perhatikan yang berwarna biru tadi masih ya pada posisinya, yaitu yang 2 bagian yang tadi dibagi menjadi 2 ya, ini yang berwarna biru. Maka kita bisa melihat pecahan senilainya dari 2/3 itu adalah, lihat yang berwarna biru. Jadi sekarang yang berwarna biru ada berapa bagian? Iya, 4. Maka 2/3 sama dengan 4/6. Ini sudah 6 bagian ya. Kemudian masih yang tadi ya, 6 bagian yang tadi dibagi lagi setiap bagiannya menjadi 2 bagian. Nah sekarang sudah semakin banyak ya, maka sekarang jumlahnya sudah 12 bagian yang sama besar. Kemudian kita perhatikan kembali yang berwarna biru tadi masih dalam posisi yang sama. Yang berwarna biru sekarang sudah ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang sama besar. Maka 2/3 ini senilai dengan 8/12 karena semua jumlahnya sudah menjadi 12. Nah, sekarang perhatikan ya, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Yang pertama, bagian daging yang dimakan harimau adalah, ada berapa bagian yang dimakan harimau? Ya, yang dimakan harimau ada 6 bagian. Tadi kan jumlahnya 15. Maka bentuk pecahannya 6/15. Kemudian bagian daging yang dimakan beruang ada berapa bagian? Ya, 7 bagian. Maka bentuk pecahannya 7/15. Dan untuk
singa. Nah, sisanya berapa ya? Tadi 7 untuk beruang, 6 untuk harimau. Berarti jumlahnya masih 13. Tadi diketahui bahwa jumlah seluruhnya 15, maka untuk singa dapat 2 bagian. Maka bentuk pecahannya adalah 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Nah, perhatikan, menggunakan garis bilangan juga bisa ya untuk menentukan pecahan senilai. Seperti yang kamu perhatikan ini ya. Dalam garis bilangan ini yang pertama yang paling atas, ini dia setengah masih ya. Nah, kemudian yang kedua dibagi lagi, tadi kan sudah dibagi 2, maka dibagi lagi, maka dapatlah di sini 1/3 dan 2/3 karena sudah dibagi 3. Kemudian yang gambar garis bilangan yang ketiga itu dibagi lagi menjadi 4. Jadi 4 bagian, maka bentuk pecahannya ada 1/4, kemudian ada 2/4, 3/4. Nah, sampai dia ke garis bilangan yang terakhir, di sini sudah dibagi lagi. Maka dia bentuk pecahannya ada 1/8 sampai 7/8. Ini sudah dibagi menjadi 8 bagian. Nah, perhatikan ada garis-garis putus-putus ya. Nah, garis putus-putus inilah yang menghubungkan pecahan yang satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Nah, perhatikan yang garis bilangan yang di atas. Di sini lihat, di sini dia garis putus-putusnya mengarahkan kepada 2/4, 3/6 dan 4/8. Kemudian untuk 1/3 2/6, 1/4 2/8, 2/3 4/6, 3/4 6/8. Nah, pada garis bilangan di atas, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, jika kita tentukan pecahan senilai dengan yang senilai dengan 1/2. Tadi ya, kamu bisa lihat dari garis putus-putusnya. Maka yang senilai dengan 1/2 itu adalah 2/4, 3/6, dan 4/8. Jadi seperti itu ya. Menggunakan garis bilangan ini juga membantu kita untuk menentukan pecahan senilai. Ayo berdiskusi. Nah, perhatikan di sini ada 3 gambar ya. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan tugas dan dari setiap perannya atau profesi ada dia dalam pertunjukan sirkus ini. Dia bertugas atau berperan sebagai pelatih yang tugasnya untuk melatih hewan-hewan. Kemudian ada yang berperan sebagai pegawai sirkus yang tugasnya untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Kemudian ada juga pegawai yang lain yang tugasnya untuk menjual tiket. Jadi setiap peran itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Agar dapat mempermudah suatu pekerjaan. Nah, tidak hanya dalam pertunjukan sirkus ya, pada profesi lain juga ada seperti itu ya. Dan bahkan mungkin tanpa kamu sadari juga dalam lingkungan sekolah juga ada seperti itu, dan kamu juga mengalaminya. Ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Nah, perhatikan di sini ada dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Kruk kruk kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa?" teriak-teriak Kancil, sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, di sini sebenarnya kamu bisa berlatih ya di rumah dengan imajinasimu, dengan kreativitasmu untuk melanjutkan sebuah dongeng atau cerita. Contohnya seperti ini ya. Ibu buatkan, yaitu kemudian si Kancil pergi meninggalkan buaya-buaya itu dengan hati gembira. Buaya-buaya itu pun tersadar bahwa mereka telah dibohongi oleh si Kancil. Mereka sangat marah karena telah tertipu oleh kecerdikan si Kancil. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Nah, tokohnya yaitu si Kancil dan buaya-buaya atau para buaya. Nah, kalau si Kancil sifatnya cerdik dan pemberani, sedangkan buaya atau para buaya sifatnya mudah ditipu dan pemarah. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Nah, karena kondisi saat ini kita bisa belum mencontohkan untuk memainkan peran, tapi di sini ibu akan memberikan contoh dalam memainkan peran. Ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus buat dulu kelompok biasanya. Ya, dibuat kelompok, kemudian memberikan peran untuk setiap anggota kelompoknya. Lalu membuat rencana bermain peran pada tempat berikut. Nah, misalnya membuat rencananya, misalnya untuk tokoh si Kancil diperankan oleh Dayu. Kemudian untuk tokoh para buayanya diperankan oleh Edo, Beni, dan Doni. Nah, setelah berbagi peran, kemudian berlatih. Ya, setiap tokoh tadi berlatih untuk memerankan karakter yang mereka perankan. Misalnya kalau dia Kancil, bagaimana karakternya harus bisa diperankan. Nah, ini tidak hanya tampak kalau bermain peran, tidak hanya tampak dari melalui suara ya, tapi juga dari gerakannya seperti kita berakting lah, seperti berakting di TV seperti itu. Nah, kemudian setelah semua sudah berlatih, baru dapat ditampilkan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti ibu akan mengirimkan tugas di grup WhatsApp, dikerjakan dengan baik ya. Kemudian
Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.